Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Musibah bencana alam yang pernah dicatat oleh para ahli, dilihat dari segi jumlah korban jiwa, maka musibah tsunami ini ada di ranking yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, zil quwwatil matin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Allah masih beri kita banyak sekali nikmat yang pasti kita tidak sanggup menghitung jumlah apalagi nilai daripada nikmat Allah untuk kita. Allah masih beri kita nikmat umur sehingga kita masih berada di dunia ini, belum pindah ke alam akhirat yang diawali dengan alam barzakh, alam kubur. Alhamdulillah kita diberi sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah kita diberi kefahaman, keyakinan akan keutamaan solat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Alhamdulillah kita diberi kefahaman, keyakinan akan keutamaan solat fardu secara berjamaah daripada solat sendiri-sendiri, dan khususnya ini bagi laki-laki, sehingga kita sudah tinggalkan sejenak rumah-rumah kita, kedai-kedai kita, kegiatan kita untuk kita datang ke rumah Allah supaya dapat solat maghrib kita di awal waktu secara berjamaah. Para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengenang 20 tahun yang lalu di kita pernah terjadi satu musibah yang sangat dahsyat. Maka saya ingin awali kajian kita malam ini dengan sebuah syair Aceh yang saya karang sendiri mengenang 20 tahun musibah tsunami. Tanyo akan tak peringati sabah musibah ngeri yang pernah terjadi. Gempa bumi disertai gelombang tsunami. 20 tahun yang lalu kami syuhu bantigom dunia. Yang pun terjadi gempa, ahlihnya troh haba KDAI. Na yang plung u Indrapuri, na cik umatai mita tempat tinggi bek trohi. Le yang hana sempat lari karena hana mengerti apa yang terjadi sehingga digulung lei. Na yang fikir orangnya ka kiamat, ka tamat dunia. Pakan menan kiri kanan kai hana mengerti menyenyang tsunami. Aluhnyan mayat meriti jut kebukti dahsyatnya musibah tsunami. Meretuh ribe urung mati, data akhir korban jiwa. Meribe rumah dan gedung
berikut kapai apung diangkut lei. Nyan bejut ke pertanda wahai saudara bahawa manusia hana berdaya di hadapan yang maha kuasa. Ke Allah bela tak ingat menancit ke Muhammad Rasul mulia. Tapubut suruh pejiuh tegah yang larang Allah mebek tak kerja nyan ke cara selamat daripada bala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah tsunami yang terjadi tahun 2004 yang lalu ini kita mengenangnya 20 tahun yang silam. Bila dilihat dari musibah bencana alam yang pernah dicatat oleh para ahli, dilihat dari segi jumlah korban jiwa, maka musibah tsunami ini ada di ranking yang ke-11 kalau dilihat dari sisi bencana alam dan dilihatnya dari sisi jumlah korban jiwa. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat jenis-jenis bencana alam yang terjadi setelah Masehi dan dilihat dari korban nyawa yang meninggal karena bencana alam, maka yang pertama paling berat itu adalah banjir di Cina yang terjadi pada bulan Juli tahun 1931 dengan korban jiwa sampai 4 juta orang. Disusul berikutnya adalah juga banjir Sungai Kuning yang terjadi juga di Cina pada tahun 1887 dengan korban jiwa meninggal diperkirakan sekitar 2 juta orang. Disusul kemudian di peringkat ketiga adalah musibah gempa bumi, juga terjadi di Shaanxi, Cina pada tahun 1556 Masehi dengan korban jiwa sekitar 800.000 orang yang meninggal dunia. Kemudian disusul berikutnya adalah juga gempa bumi di Cina juga, Tangshan pada tahun 1976 dengan korban jiwa sekitar 655.000 orang, 655.000 orang. Di peringkat yang kelima adalah terjadi badai, angin siklon bola yang terjadi dulu di timur Pakistan, sekarang Bangladesh pada tahun 1970 dengan korban jiwa sampai 500.000 orang. Disusul pada peringkat yang keenam juga adalah badai siklon Koringa yang terjadi pada tahun 1839, ini di India. Kemudian juga di India di peringkat yang berikutnya adalah badai Kalkutta tahun 1737. Ini terjadi pada tahun 1737
dengan korban jiwa diperkirakan 300.000 orang meninggal dunia. Selanjutnya adalah gempa bumi Antioch di Turki pada tahun 526 Masehi dengan korban jiwa juga diperkirakan 300.000 orang. Disusul berikutnya adalah gempa bumi Haiti yang terjadi di Haiti 2010 dengan korban jiwa diperkirakan adalah antara 220.000 sampai 316.000 orang. Berikutnya adalah gempa bumi Guangzhou juga di China tahun 1920 dengan korban jiwa 237.000 orang. Di peringkat 10 adalah gempa bumi Aleppo di Suria tahun 1138 Masehi dengan korban jiwa 230.000 orang. Kemudian di peringkat yang ke-11 adalah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia dengan korban jiwa meninggal diperkirakan 227.898 orang meninggal dunia. Para jamaah yang mulia, kalau kita melihat dari jenis-jenis bencana alam tadi, yang paling besar korbannya adalah karena banjir. Disusul kemudian tadi adalah terjadi gempa bumi. Disusul kemudian adalah angin badai. Kemudian baru gempa dan disusul dengan gelombang tsunami. Ini ada kemiripannya dengan apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran terhadap bencana-bencana alam yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ini tidak ada ahli sejarah mencatatnya karena mereka tidak akan punya referensi untuk mencatat ini karena terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang bencana alam ini yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, itu sebahagiannya ada yang diulang-ulang oleh Allah di beberapa surat dalam Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran mengatakan bahwa jika sebuah kisah diulang-ulang di beberapa surat dalam Al-Quran, di antara maknanya adalah bahwa kisah tersebut memiliki pelajaran penting yang harus terus diingat oleh orang yang membaca dan mendengarnya. Di dalam surat Al-A'raf mulai ayat 59 sampai ayat 96 itu Allah menceritakan secara periodik, artinya secara berurut, sejak awal bencana alam yang Allah pernah timpakan, kemudian berturut ke periode berikutnya, ke berikutnya, ke berikutnya, dan Allah kemudian menjelaskan di ujungnya apa maksud Allah mendatangkan bencana-bencana tersebut, dan tentu juga apa maksud Allah menceritakan balik kisah-kisah itu dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Allah juga menggambarkan sikap orang-orang terdahulu ketika diceritakan oleh para rasul mereka apa yang pernah menimpa umat sebelum mereka. Lalu kemudian Allah di akhir ayat 96 memberikan jalan keluar
daripada bencana-bencana tersebut tadi seperti apa yang sudah saya rangkum sebetulnya di dalam syair tadi. Para jamaah yang mulia, kita awali dari pertama sekali bencana alam yang Allah timpakan kepada umat terdahulu, dan ini menjadi musibah terbesar bencana alam sepanjang dunia sebelum mungkin dunia ini kiamat nantinya. Apa itu? Adalah banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Banjir di zaman Nabi Nuh menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, ada dua pendapat para ulama terkait dengan skala banjir itu di zaman Nabi Nuh seperti apa. Satu pendapat mengatakan bahawa menenggelamkan seluruh dunia. Jadi banjir di zaman Nabi Nuh menenggelamkan seluruh dunia. Maka adakah bencana alam yang lebih besar dari itu, menenggelamkan seluruh dunia? Pendapat yang kedua adalah menenggelamkan seluruh jazirah Arab, karena waktu itu manusia hanya mendiami jazirah Arab. Maka kalaupun pendapat yang kedua yang dipegang adalah skalanya itu menenggelamkan jazirah Arab, maka ini menjadi bencana yang terbesar. Anak Nabi Nuh sendiri ketika diajak oleh ayahnya untuk naik ke dalam bahtera kapal untuk selamat dari banjir, anak Nabi Nuh lebih memilih cara pikir dengan logikanya. Apa logika pikir anak Nabi Nuh? Lebih bagus naik ke puncak gunung. Kan tak mungkin banjir itu melampaui gunung. Mana pernah banjir melampaui gunung? Maka anak Nabi Nuh ketika diajak menjawab apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya berlindung ke atas gunung, karena tadi enggak mungkin banjir menenggelamkan gunung. Kenyataannya di zaman Nabi Nuh banjir menenggelamkan gunung, sehingga seluruh yang kafir Allah matikan, yang selamat hanya yang beriman. Setelah manusia kembali berkembang biak banyak ramai, dan itu sudah kemudian ratusan tahun selanjutnya, bahkan mungkin bisa ribuan tahun, karena umur umat terdahulu zaman Nabi Nuh itu lebih 1000 tahun. Kita umat Nabi Muhammad ini umur rata-rata kita ini di 60 ke 70. Maka berikutnya apa? Musibahnya adalah dalam bentuk badai, angin topan, angin siklon. Allah timpakan ke siapa? Ke kaumnya Nabi Hud, disebut dengan kaum 'Ad. Angin yang Allah kirim sebagai bencana alam kepada kaum 'Ad itu bertiupnya selama berapa lama? 7 malam 8 hari tidak berhenti, terus bertiup kencang. Kalau angin bertiup ya selalu ada angin, tapi ini angin kencang bertiup sekencang-kencangnya selama 7 malam 8 hari. Ini selain artinya yang diceritakan 7 malam 8 hari ini di surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Fa amma
Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. 7 layalin, 7 malam, wa 8 ayyam, 8 hari, husuma, terus angin ini bertiup. Fataral qauma fiha sar'a, maka kamu Muhammad melihatlah mereka itu tumbang, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti tumbangnya pohon-pohon korma. Jamaah yang mulia, kenapa Allah kirim bencana dan dalam bentuk angin? Karena umat Nabi Hud ini diberi Allah kelebihannya di postur badan, bastotan fil jism, diberi kekuatan fisik yang luar biasa yang tidak ada diberikan ke umat yang lain. Sehingga dalam tafsir Al-Munir, mereka kalau copot pohon korma itu pakai tangan, tak perlu pakai beko seperti kita. Mereka tinggi, besar. Lalu karena kelebihan mereka di postur badan, kemudian di kuatnya angkuh, sehingga mereka kufur kepada Allah. Allah kirim angin untuk hantam kekuatan badan mereka itu, sehingga ditumbangkan oleh angin seperti tumbangnya pohon-pohon kurma. Sehingga semua yang kufur itu Allah matikan. Allah selamatkan hanya yang beriman bersama Nabi Hud. Kembali setelah itu, orang yang beriman ini beranak pinak lagi, anaknya, cucunya, cicitnya, terus menerus, terus ke generasi selanjutnya. Maka secara periode berikutnya, apa bencana alam Allah kirim? Adalah gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi ini menimpa kaum apa? Kaum Samud. Kaum Samud. Sekarang jamaah umrah, karena sekarang Saudi sudah lebih mempermudah kunjungan ke negaranya dan juga ke berbagai tempat di negaranya. Dulu visa umrah hanya bisa pergi ke 3 kota saja, hanya ke Jeddah, Mekah dan Madinah. Sekarang boleh kemana-mana, sehingga jamaah kalau dari Madinah itu bisa sekarang ini berwisata ke tempat tinggal kaum Samud dulu, arah ke Jordania dari Madinah, biar lihat bagaimana tempat tinggal kaum Samud. Kaum Samud ini kelebihannya apa jamaah yang mulia? Di bidang arsitektur dan engineering, mereka membangun rumah dengan memahat gunung-gunung. Membangun rumah dengan memahat gunung-gunung, sehingga rumah mereka itu kokoh. Karena mereka angkuh, kufur kepada Allah, maka Allah kirim bala kepada mereka melawan keangkuhan mereka. Apa dia? Gempa bumi tadi yang meluluh lantakkan rumah-rumah mereka tadi yang dipahat daripada gunung-gunung, sehingga semua yang kufur Allah matikan. Lalu yang selamat hanya yang beriman dengan Nabi Saleh alaihi salam. Yang beriman ini kemudian beranak pinak lagi, banyak lagi manusia, kembali kehidupannya normal lagi, timbul lagi pembangkangan kepada Allah, dikirim Rasul untuk mendakwahkan mereka, kembali juga membangkang. Apa bencana berikutnya yang Allah kirimkan? Adalah
dalam bahasa sekarang likuifaksi. Bahasa sekarang likuifaksi. Ini sebelum dulu terjadi tsunami di Aceh, orang nggak tahu tsunami itu benda apa. Tapi setelah kejadian di Aceh, sekarang kalimat tsunami ini udah masyhur di kuping orang dan orang sudah paham, oh tsunami. Tapi sebelum terjadi di Aceh dulu, orang nggak tahu tsunami itu binatang apa. Sama halnya sebelum terjadi di Palu, orang nggak tahu itu likuifaksi itu apa, ya. Maka ketika terjadi di Palu, ya, gempa kemudian disusul dengan likuifaksi, ya, pergeseran tanah, ya. Maka Allah pernah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, apa bencananya tadi? Likuifaksi. Apa dosa mereka? Dosa mereka itu selain kufur kepada Allah juga adalah apa? LGBT, homoseksual. Maka sekarang kalau homoseksual itu disebut dengan istilah sodomi, itu nama dulu kaumnya Nabi Nuh, Sodom, ya, sodomi. Sekarang kalau kita lihat di dunia internasional, ya, ada pihak-pihak sekarang mengampanyekan untuk supaya diberi legalitas terhadap praktek LGBT. Sekarang misalnya ini kan malamnya, malam Minggu, malam Senin ada Liga Inggris. Liga Inggris itu ada kerjasama dengan organisasi yang mengampanyekan LGBT, sehingga kapten tim bola itu pakai ban kaptennya itu, ya, simbol LGBT, ya, simbol LGBT. Dulu kita tahu ketika Piala Dunia, tim Jerman datang dengan pesawat yang ada lambang LGBT, ditolak untuk turun di Qatar, ditolak untuk mendarat di bandara di Qatar. Nah sekarang orang-orang Barat mengatakan mereka adalah orang-orang yang berfikir rasional, lalu kemudian mengampanyekan legalitas laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Itu kan pungo kalau kita bilang, bukan rasional, pungo. Gimana orang laki-laki kawin laki-laki? Laki-laki itu sudah dibuat oleh Allah secara ininya kawin dengan perempuan. Ini perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki kawin dengan laki-laki. Nanti menikah secara resmi, tinggal suami istri. Mana pasangan kamu? Ini sama-sama cak lonceng. Ini bukan pikir rasional, pikir gila, pemikiran yang melenceng dari kodrat manusia. Tapi inilah yang dikampanyekan oleh mereka yang katanya pikirnya rasional. Jadi kaum LGBT dulu itu dikirim oleh Allah apa bencananya? Likuifaksi. Di dalam surat Hud ayat 82 Allah menyebutkan, selain di surat tadi Al-A'raf, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang bencana dari Allah, kata Allah, kami jadikan tanah yang di bawah ke atas, yang atas ke bawah. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan tanah yang bagian bawah diputar naik ke atas, tanah yang atas masuk ke bawah. Sehingga lagi-lagi semua yang kafir ini
mati, yang selamat hanya yang beriman dengan Nabi Lut alaihi salam. Kemudian disusul berikutnya adalah kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Kelebihan mereka di apa? Di bisnis dan perdagangan. Dengan apa Allah hantam mereka? Dengan gempa bumi. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Di surat Hud ayat 91. Jamaah rahimakumullah, ini terkait dengan tsunami kita. Salah satu poin paling penting jangan sampai terjadi di kita adalah apa yang Allah ceritakan ke sikap umat-umat terdahulu. Di surat Al-A'raf ayat 95, apa kata Allah? Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra' fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Umat Nabi Nuh tadi didatangkan banjir sehingga tenggelam semua tadi jazirah Arab. Semua orang yang kafir mati, yang selamat hanya dalam perahu Nabi Nuh. Nah, kemudian banjirnya surut, kemudian kembali manusia ini menjalani kehidupan, beranak pinak lagi, kemudian kehidupannya menjadi normal lagi. Wilayah-wilayah yang rusak sudah kembali normal, ya, kebun-kebun sudah hijau lagi, negeri sudah kembali makmur lagi, orang sudah hidupnya kembali normal. Ini yang Allah sebut thumma baddalna makana sayyi'atil hasanati hatta afau, sehingga manusia ini menjadi banyak lagi. Nah, ketika mereka sudah kufur kepada Allah, ya contoh kalau kita bawa ke kita, dulu waktu tsunami datang, daerah yang dekat dengan laut rata, rumah-rumah habis, bangunan-bangunan habis, mobil-mobil orang, apa barang-barang orang itu semua habis, luluh lantak bahasa kita. Maka mungkin kalau kita bilang daerah-daerah pesisir di kita, daerah Ulele, daerah Lambung, daerah Punge, luluh lantak. Nah, setelah kita sekarang lihat lagi, kalau orang datang ke Aceh mau lihat bekas tsunami, kalau bukan karena ada kapal apung satu, enggak ada tanda apapun lagi, kayak mana dahsyat tsunami enggak ada. Bahkan Aceh ini jauh lebih bagus infrastrukturnya setelah tsunami. Untung kita diingatkan kalau mau lihat kayak mana dahsyat, lihat kapal apung itu berapa beratnya dia, berapa besarnya, di mana posisi awalnya, kayak bisa keangkut kayak gitu. Kalau manusia yang angkut pakai teknologi, kira-kira kayak mana caranya bisa angkut ke situ? Enggak ada teknologi untuk angkut itu ke situ. Kalau dari tempat dermaga di laut itu, tapi bagaimana dia bisa dibawa ke situ? Itu cukup menggambarkan bagaimana dahsyatnya. Nah, kalau yang lain-lain sudah tidak ada lagi. Bahkan juga orang yang meninggal tadi waktu tsunami ratusan ribu, tapi sekarang penduduk Aceh sudah lebih banyak lagi. Tanah dulu orang-orang nggak mau lagi tanahnya, sehingga jual murah-murah. Sekarang sudah jutaan lagi tanahnya. Tanah-tanah yang dulu tempat bekas-bekas tsunami, dulu orang mau minta berapa pun kasih terus, karena orang trauma nggak mau tinggal lagi dekat laut.
Sekarang udah jutaan. Ini yang Allah sebut tadi. Lalu ketika kembali keadaannya sudah normal, umat-umat terdahulu, umat Nabi Hud, kaum Ad, diingatkan oleh Nabi mereka, kalian ingat banjir di zaman Nabi Nuh? Awas itu, kalau kalian nanti membangkang kepada Allah, Allah bisa hantam kalian dengan bencana. Apa jawab mereka? Wa qalu qad massa aba'una ad-dharra'u was-sarra'. Apa respon mereka? Bencana alam itu kan siklus alam, biasalah. Bahwa bapak nenek moyang kami dulu ada hidup senang, ada hidup sedih, itu dinamika, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu namanya fenomena alam, kata mereka. Ini yang jangan sampai keluar dari mulut orang Aceh ini. Kamu kok nggak sholat? Kan tsunami tinggal masjid yang lain rusak-rusak, itu kan harus jadi pelajaran bagi kamu, bahwa kamu harus ke masjid. Tsunami itu fenomena alam, bukan karena kita nggak sholat, bukan. Itu siklus alam yang akan berulang lagi dia, nggak ada hubungannya dengan maksiat manusia. Ini kalimat jangan keluar. Umat terdahulu ini kalimat yang keluar dari mereka ketika diingatkan oleh para rasul mereka. Qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'. Dalam tafsir maknanya adalah bahwa hidup susah, hidup senang nenek moyang kami itu, ada bencana, ada hidup normal, itu siklus alam, bukan karena kekufuran mereka, bukan karena dosa mereka. Itu memang sudah fenomena alam. Apa kata Allah kemudian ujung ayatnya? فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Maka kami matikan mereka secara tiba-tiba. Artinya datang bencana berikutnya, ya, yang justru melawan keangkuhan mereka. Fisiknya besar, kuat-kuat, datang angin, tiba-tiba kemudian mati segera mereka. Baru kemudian tahu bahwa manusia itu tidak ada kuasa apa-apa menghadapi kekuasaan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah ceritakan kisah-kisah umat terdahulu, lalu kemudian Allah hantam mereka dengan bermacam bencana tadi, banjir, gempa bumi, badai. Itu apa tujuan Allah? Dan apa tujuan kisah-kisah yang diceritakan lagi dalam Al-Quran? Di surat Yunus ayat 111 Allah sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu tadi, ibratan liulil albab, harus jadi pelajaran bagi mereka-mereka yang berfikir. Ma kana hadithan yuftara, itu bukan dongeng-dongeng yang dikarang-karang, walakin tasdiqal ladzi baina yaday, tapi ini kebenaran yang membenarkan kisah-kisah sudah dicerita di kitab sebelumnya, di Taurat, di Injil, diceritakan lagi oleh Al-Quran. Ini kebenaran, bukan dongeng yang dikarang-karang. Maka hendaknya diambil pelajarannya. Apa pelajarannya kita sampaikan pada insya Allah pertemuan yang akan datang.
karena waktu kita, saya tutup majlis ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته